Halo semua, kami dari kelompok 3, sub kelompok 1, angkatan 9, Latsar CPNS 2021. Di sini kita mau diskusi tentang gagasan ASN beraneka. Nah, namun sebelumnya kita enaknya kenalan dulu nih sama personil kelompok kita. Oke, mungkin dari Mbak Ika dulu deh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Febria Ika Hardiati, biasa dipanggil Ika. Saya sekarang ditempatkan di Kementerian Koperasi dan UMKM di Deputi Bidang Perkoperasian. Salam kenal semua. Yes, salam kenal Mbak Ika. Ya. Lanjut deh, siapa ya? Mas Riki deh, Mas Riki. Oh iya. Halo semua, saya Riki Yohanes Fajar. Saya berasal dari instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan saya ditempatkan di Biro SDM dan Umum. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Kita lanjut ke Mas Riko, habis Riko, biar nyambung. Bisa. Nama saya Emmanuel Riko Manurung. Saya dari Kementerian Investasi BKPM. Saya ditempatkan di Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal. Terima kasih. Thanks Mas. Lanjut deh Mbak Irma sekarang. Ya, halo teman-teman semua. Nama saya Irma Mutiara Sari. Saya dari instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Biro SDM dan Umum, khususnya di bagian PRIM. Gitu, salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Irma. Salam kenal. Nah, kalau aku sendiri, aku Andi Stianto, aku dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, sekarang aku tuh ditempatin di bagian komunikasi dan aspirasi publik. Jadi itu masih di bawah sekretariat kementerian. Oke deh, langsung lanjut aja ya. Kan kita tahu nih, ASN tuh sekarang punya stigma yang kurang bagus kan di masyarakat. Sering dikenal telat, sering dikenal pelayanannya lambat, terus sering dikenal suka ini ya, bolos waktu jam kerja gitu. Kadang jam 2 udah pulang, kan stigma kita kayak gitu nih. Nah, terus juga banyak juga nih ASN yang terlibat perilaku korupsi. Oke kan, setuju ya? Setuju. Nah, sebagai pelayan publik, sebenarnya kita tuh punya pedoman, yaitu aneka. Kira-kira ada yang tahu nggak sih aneka itu apa? Saya. Kalau ya, coba dari mana? Dari siapa nih, Mbak? Siapa nih? Dari Ika. Coba ya. Oke, Mbak Ika. Oke, siap. Aneka itu akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, oke, benar. Kalau dari akronimnya tadi yang udah disebutin sama Mbak Ika, nilai tersebut itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ataupun lingkungan kerja. Kira-kira teman-teman bisa kasih contoh nggak tindakan apa yang bisa mencerminkan nilai-nilai aneka? Kalau dari Mbak Ika sendiri tuh gimana sih penerapan aneka dalam kehidupan sehari-hari? Apa ya? Aneka sebenarnya sederhana aja sih, Mas Andi. Kayak saya itu datang ke kantor tepat waktu, pulang sesuai dengan jam pulang. Malah kadang saya lembur 1 atau 2 jam lah. Ya hitung-hitung nunggu jalanan biar nggak macet. Maklum kan di Jakarta kan nggak bisa diprediksi kan. Jadi kalau Mbak Ika tuh sering lembur juga ya? Lumayan sering lembur ya Mbak? Ya lumayan sih. Lembur itu termasuk aneka berarti? Iya. Ya, oke, siap. Tanggung jawab. Betul. Oke, setuju Mbak. Ya benar juga tuh yang udah dijelasin sama Mbak Ika. Jadi kalau tindakan tadi itu kayak kita datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, atau mungkin lembur, itu udah suatu bentuk dari akuntabilitas. Tapi lemburnya itu ya benar-benar kerja kan Mbak ya, nggak cuma jangan cuma nunggu macet doang gitu. Tapi kita kalau bisa eksplor sesuatu lah di situ. Iya. Oke, siap Mbak. Nah, kalau yang lain nih, bisa kasih contoh nggak nih? Kira-kira aneka tuh kayak apa sih kalian? Saya Mas Andi. Oke, boleh Mas Riki.
Misalnya nih ya, kayak saya kan kalau hari Kamis dan Jumat di kantor saya tuh selalu menggunakan batik ke tempat kerja. Itu kan salah satu bentuk nasionalisme kan ya? Yes, bisa sih, ya, setuju Mas. Nah, kalau selain pakai batik, apalagi Mas? Ya, salah satunya mungkin memakai produk-produk Indonesia ya Mas. Selain hitung-hitung membantu perekonomian bangsa yang lagi terpuruk juga nih ya. Iya, benar. Apalagi lagi pandemi ya Mas. Iya, contohnya apa tuh Mas? Kalau aplikasi gitu pakai yang lokal nggak tuh? Iya, salah satunya itulah. Oke, aplikasi Gojek dan sejenisnya ya Mas ya. Nah, iya benar. Nah, itu bagus tuh dari Mas Ricky. Pokoknya pertahanin nilai-nilai nasionalisme kayak gitu. Nah, terus ini kita lanjut ke etika publik nih. Kira-kira apa sih penerapannya kayak gimana? Mungkin dari siapa ya? Mas atau Mbak? Ya, boleh. Oke, Mbak. Silakan. Oke, kalau saya sih karena kebetulan di bidang pelayanan ya, karena sebagai dokter gigi, saya biasa melakukan perawatan pada pasien-pasien saya. Jadi ingin selalu memberikan layanan publik yang jujur, terus tanggap, cepat, tepat, akurat, terus juga komunikasi dua arah gitu. Maksudnya kalaupun pasien ada kritik dan saran juga saya terima seperti itu kan, dan juga berusaha untuk selalu santun pada ya setiap elemen lah gitu, siapapun pegawai itu, baik atasan ataupun bawahan. Mantap nih Mbak. Lanjut ada lagi Mbak. boleh lanjut lagi Mbak. Saya merasa kinerja ASN saat ini memang agak melambat sih ya, sebagai generasi baru. Ya semoga aja, kita kan masih fresh nih, pengen mencoba lah merubah stigma negatif itu ke. Jangan teracuni ya kita Mbak ya. Betul. Semoga ya, Bismillah. Gitu Mas Andi. Oke. Ya. Ada lagi Mbak Irma? Apa ya? Ada lagi nggak Mbak Irma? Atau cukup? Udah segitu sih ininya. Cukup. Udah segitu. Tapi kalau untuk penerapannya tuh Mbak, kira-kira kalau di kantor Mbak nih, kira-kira udah tahu nggak kayak inovasi apa sih yang biar kita tuh bisa cepet, bisa akurat dan lain-lain kalau di kantor Mbak deh? Saya sih karena memang udah ada anggarannya gitu kan, jadi saya suka beli peralatan gigi yang memang lebih mutakhir gitu. Saya nggak suka beli yang standar atau seadanya gitu kan. Jadi kalau bisa kasih yang terbaik untuk pegawai, kenapa enggak gitu, selama itu masih masuk budget gitu kan. Ininya lebih kayak memutakhirkan, apa misal kayak sekarang lagi pandemi gini, terus kita tuh nggak boleh ada aerosol kan ya di ruangan, agar bisa nggak kena COVID, kita beli vakum aerosol gitu. Terus kita berusaha pakai kamera intraoral, jadi ada TV, jadi saat perawatan pasien pun bisa ngelihat diapain sini mulutnya, kayak gitu kan ininya. Dan biasanya kan di dokter gigi yang standar itu nggak ada gitu. Tapi karena memang memungkinkan untuk memaksimalkan pelayanan gitu. Jadi biarpun misalnya Pak Sekjen atau pimpinan atau bahkan teman staf sendiri itu pas datang tuh merasakan pelayanan yang bermutu dan maksimal dan senang lah gitu, puas dengan pelayanannya gitu. Jadi ya sampai sekarang masih berusaha untuk mengoptimalkan komitmen mutu maksudnya ya, kayak gitu ya. Ya, siap. Jadi kalau apa yang aku dengar dari Mbak Irma tuh sebenarnya juga pemerintah tuh enggak sejadul yang dibayangkan orang ya. Ternyata di sana juga pakai penerapan teknologi macam-macam ya, Mbak ya. Yes. Sebenarnya pilihan kita aja gitu. Ininya. Oke, siap. Itu aja Mbak Irma? Ya, itu aja. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini kan kalau nggak salah tinggal satu orang. Saya kasih 2 nih, ini bonus nih. Jadi aku mau minta dijelasin kira-kira
penerapan komitmen mutu sama anti korupsi ini gimana nih? Tinggal siapa sih ya? Lupa. Saya Mas Andi. Oh, tinggal Mas Riko. Oke, Mas Riko. Ya. Jelasin 2, Mas. Oke, siap-siap. Dapat 2 nih ya. Iya, dapat 2 poin, Mas. Oke, untuk komitmen mutu, saya sih sebisa mungkin selalu memberikan inovasi yang bisa digunakan di unit-unit saya. Kebetulan kayak kemarin bikin laporan, saya kebetulan bisa Excel sedikit-sedikit, ya saya bikin formulanya lah, jadi bisa dipakai dan berguna untuk unit kerja saya. Terus kadang-kadang juga kalau ada workshop yang gratis gitu, ikut juga sih, lumayan lah buat nambah-nambah skill buat kalau siapa tahu berguna kan di kantor. Terus untuk contoh anti korupsi, benar. Iya. Sebenarnya sih contoh jeleknya banyak ya kalau di ASN. Cuman ya itu jangan kita tiru ya. Apalagi kalau kayak kita kan orang-orang jujur banget Mas pelayanan, kalau orang pelayanan ya pastilah ada godaan seperti itulah. Cuman sebisa mungkin ya kita harus berperilaku jujur, dan kalau emang mulai berat ya kita harus mendekatkan diri ke agama lah. Kalau kayak muslim kan paling nggak sholat, wudu kan jadi seger tuh, siapa tahu pikirannya kan jadi kebuka. Ya, betul. Paling ya kayak gitu aja sih. Iya, wah setuju. Iya, benar-benar aku juga setuju tuh yang terkait poin workshop tadi tuh. Kan sekarang tuh banyak tuh kelas-kelas online gitu kan ya, banyak yang gratis, ada yang berbayar juga gitu. Jadi biar pemerintah tuh juga ngikutin tren yang ada di luar gitu. Ya kan ya, Mas Riko? Iya, benar-benar. Apalagi kan kita lagi WFH gini kan, sekarang paling nggak biar ada kontribusi lah. Iya, benar-benar. Jadi kita juga pingin nih mematahkan stigma bahwa kalau masuk PNS tuh habis itu nggak ngapa-ngapain gitu, nggak belajar apa-apa. Ada yang bilang tuh passive income gitu PNS tuh. Passive income. Pulang-pulang dia ternak lele, jadi dia kerjaannya tuh sebenarnya ternak lele, passive income-nya ya itu PNS. Jangan sampai tuh kayak gitu. Jangan. Gabut lah. Kan tadi lembur-lembur. Oke. Iya benar. Oke. Kira-kira gitu aja ya teman-teman, ada nggak? Ada lagi tambahan nggak? Cukup kayaknya. Cukup ya. Oke, aku ya siap. Makasih banget nih penjelasan dari teman-teman, semuanya bagus. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain, tapi karena waktu terbatas ya kita ambil kesimpulan aja. Jadi kalau penerapan aneka itu sebenarnya juga banyak yang sederhana, nggak sulit kok untuk dilakukan, kayak datang tepat waktu. Itu sudah termasuk pengamalan nilai aneka. Nah, untuk teman-teman ASN yuk, kita bareng-bareng menerapkan nilai aneka ini nih buat kantor kita, buat instansi kita. Mudah-mudahan dengan aneka ini kita bisa ngilangin nih dikit-dikit pelan-pelan stigma-stigma negatif di masyarakat. Jadi kita juga bisa sekalian membangun Indonesia kita tercinta ini. Kira-kira gitu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa dalam diskusi selanjutnya. Salam ASN beraneka. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa juga.